Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku akan membahas mengenai soal penarikan kesimpulan. Biasa juga ada yang bilang silogisme nih, soal logika berpikir. Jadi soal ini tuh sangat sering keluar dan hampir nggak pernah alfa di setiap tes CPNS di setiap tahunnya. Jadi kalian harus betul-betul memahami ya. Dan soal ini tuh tricky banget. Kalau kelihatannya tuh dia mudah, tapi paling sering menjebak juga. Dan ingat, di akhir video ini ada PR buat kalian, jadi kalian saksikan sampai selesai ya. Oh iya teman-teman, buat yang belum daftar Ayo CPNS, teman-teman sisa klik link pendaftaran di bawah ya. Jangan sampai belum join, ribuan orang lainnya tuh udah join di saat kalian masih berpikir yang lain tuh udah pada belajar. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah order buku panduan sukses tes CPNS yang disusun langsung sama aku, dosen TESO dan pejuang pendidik. Kemarin tuh ribuan buku terjual hanya dalam berapa menit dan sekarang udah sold out. Tapi insya Allah akan kami buka lagi PO dalam waktu dekat. Buat teman-teman yang mau tahu infonya, kalian follow aja Instagram aku ya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, kita mulai dengan soal yang agak mudah ya teman-teman. Sebagian intan bersifat kuat, semua yang kuat tidak mudah patah. Simpulan yang tepat adalah, jadi di sini ada dua premis ya. Jadi kita namakan ini premis kalau dalam penarikan kesimpulan. Di sini ada kata sebagian, kemudian di premis kedua ada kata semua. Ingat, kalau premisnya ada sebagian dan semua, maka kesimpulannya itu adalah sebagian nih teman-teman ya, sebagian, atau bisa juga kata-katanya itu beberapa, atau bisa juga ada ya. Kemudian di sini ada yang sama nih, jadi ada kata kuat di sini dan di sini juga kuat. Kalau ada kata yang sama, kalau dalam penarikan kesimpulan dia bisa saja tidak disebutkan lagi ya teman-teman. Bisa juga muncul lagi, tapi biasanya sih seringnya itu udah nggak disebutkan lagi gitu. Jadi di sini yang tepat adalah sebagian intan tidak mudah patah gitu ya. Nah, ada nggak sebagian intan tidak mudah patah? Oke, bagian E adalah jawabannya ya. Bisa ya teman-teman? Oke, kita pindah ke soal berikutnya yang menggunakan premis lebih banyak. Oke, soal nomor 2, ini ada 3 premis ya teman-teman. Oke, kita baca dulu. Semua yang hidup di laut bisa dimakan. Semua ikan hias hidup di laut. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Oke, kalau kita mau menyimpulkan tanpa pakai strategi ini kayaknya walaupun terlihat mudah nih sebenarnya, itu bikin pusing-pusing karena banyak kalimat yang berulang. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ini premis 1, premis 2, dan premis 3. Di sini ada semua, dan beberapa. Kalau ini premisnya semua, dan beberapa, ini kesimpulannya teman-teman tetap beberapa ya. Jadi kayak yang pertama nih. Nah, kemudian kita lihat nih kata-kata yang berulang. Di sini ada hidup di laut. Di sini juga ada hidup di laut. Kemudian ada juga nih ikan hias di premis kedua dan ikan hias di premis ketiga. Oke, jadi yang tersisa di sini teman-teman, karena semua beberapa, berarti awalnya itu juga beberapa nih, atau ada, atau sebagian. Beberapa yang bisa dimakan itu adalah ikan mahal, atau beberapa ikan mahal itu bisa dimakan. Kita lihat nih, yang beberapa ini udah pasti bukan ya, yang bagian A udah pasti bukan sama bagian B. Beberapa ikan hias bisa dimakan. Ini bukan yang terkecil ya, yang kita cari adalah ikan mahal, bukan ikan hias, berarti ini juga bukan. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Ya, berarti jawabannya adalah bagian D. Bisa ya teman-teman? Oke, soal berikutnya, ini juga ada 3 premis. Setiap karyawan yang berkinerja pasti berprestasi. Setiap karyawan berprestasi mendapat bonus umrah. Ada karyawan
ini typo, karyawan Kyusa Beauty dapat bonus umrah. Simpulan yang tepat, ini tekniknya masih sama ya, sama yang tadi. Ingat, setiap ada. Setiap itu sama aja dengan semua ya teman-teman. Jadi ini kesimpulannya adalah ada ya. Oke, ada atau beberapa. Atau sebagian. Nah, kita lihat kata penghubungnya. Ini berprestasi. Ini berprestasi. Terus ini bonus umrah juga nih, bonus umrah. Jadi yang tersisa adalah kesimpulannya adalah ada karyawan siapa nih? Karyawan Kyusa Butik yang berkinerja. Oke, bisa ya teman-teman. Coba kita lihat, karena nggak ada kata ada itu sama aja dengan sebagian. Oke, sebagian karyawan Kyusa Beauty berkinerja. Jadi jawabannya adalah bagian C. Bentar banget kan teman-teman jawabnya? Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Dan soal ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi nih teman-teman. Dan soal HOTS ini aku ambil dari paket tryout platinum di Ayo CPNS. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan soal yang serupa yang seperti ini beserta penjelasan dari aku langsung nih, join di Ayo CPNS sekarang juga ya teman-teman. Kalian tinggal klik link pendaftaran di deskripsi video ini, aku sudah cantumin di situ. Kalian tinggal daftar aja di paket platinum, itu paket platinum soal TIU-nya disertai dengan video pembahasan dan TIU-nya itu dijelaskan langsung sama aku. Oke, kita lihat soalnya ya. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka nilai yang didapat akan bagus. Jika nilainya bagus, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Nah, sekilas ini tuh gampang banget sih teman-teman. Jika semua soal dikerjakan, jadi anggaplah ini adalah pernyataan P. Ini kan jika maka nilai yang dapat akan bagus, maka Ki. Ini yang Ki-nya ya. Kemudian jika nilainya bagus, ini berulang lagi nih kalimatnya. Berarti kalau yang ini Ki, ini juga Ki ya. Maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan, berarti Ki maka R. Dalam penarikan kesimpulan, P maka Q premis pertama, kemudian Q maka R premis kedua, maka ini Q-nya tereliminasi, jadi kesimpulannya adalah P maka R gitu ya. Jadi seharusnya kesimpulannya, jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Masalahnya teman-teman, semua di choice A sampai E nggak ada yang mengandung kesimpulan ini. Jadi caranya kita cari pernyataan yang setara dengan P maka R ini. Apa yang setara dengan ini? Kalau dalam penarikan kesimpulan ada dua, yaitu yang pertama ingkaran P atau R atau ingkaran R maka ingkaran P. Ingkaran itu adalah negasi atau lawan ya teman-teman. Oke, aku kasih contoh dulu ya, bagaimana sih pernyataan yang ingkaran itu. Jadi pernyataan yang ingkaran itu teman-teman, misalkan nih P itu adalah semua soal dikerjakan dengan baik kan. Jadi ingkaran dari ini adalah, ingkaran dari semua itu adalah beberapa, lawannya ya. Jadi ingkaran dari semua adalah beberapa, berarti beberapa soal, kemudian kita tambahkan lagi tidak nih teman-teman, beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik, kayak gitu buatnya. Nah, jadi kalau pernyataan ini ingkaran R maka ingkaran P, ingkaran R itu yang ini ya, beberapa, lawannya beberapa adalah semua ya. Semua murid, kita tambahkan tidak, semua murid tidak akan mendapatkan liburan tambahan. Jika semua murid tidak akan mendapatkan liburan tambahan, maka ingkaran P, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Itu adalah pernyataan di bagian A. Jika semua murid tidak mendapatkan liburan tambahan, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Ini adalah ingkaran R, maka ingkaran P.
Ya, teman-teman ya, kalau kalian banyak latihan soal yang kayak gini tuh, insya Allah nanti akan mudah sendiri mengerjakannya. Dan soal-soal ini kalian bisa dapatkan di Ayo CPNS Platinum, daftar sekarang juga. Oke, kita ke soal berikutnya. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kesimpulan yang tepat adalah, ini ada 4 premis ya teman-teman. Coba kita lihat opsinya. Kijang dapat memakan rumput. Oke, kijang tidak dapat memakan rumput. Semua hewan tidak akan mati. Ini udah pasti bukan ya teman-teman, karena di sini semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu akan mati, berarti C udah pasti bukan. Semua hewan akan mati. Oke, tidak semua hewan bertanduk akan mati. Ini juga pasti bukan ya teman-teman, karena semua hewan tuh akan mati. Ya. Di sini antara A, B, dan D. Coba kita lihat A dan B. Kalau kalian perhatikan, A dan B itu hanya menyimpulkan premis ketiga dan keempat, ya kan? Cuman menyimpulkan yang ini teman-teman. Sedangkan kalau kita mau mencari kesimpulan dari semua pernyataan itu harus mencakup semuanya, harus menyinggung semuanya nih teman-teman. Jadi pernyataan yang paling benar adalah, kesimpulan yang paling benar adalah bagian D, semua hewan itu akan mati. Oke teman-teman, bisa ya. Jadi kalau kita mau menyimpulkan dari semua ini, yang paling ngena ke semuanya itu adalah semua hewan akan mati ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Bisa ya teman-teman? Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku seputar penarikan kesimpulan. Aku juga punya video sebelumnya tentang ini, silahkan ditonton juga supaya lebih mendalami lagi. Dan seperti biasa, jangan cuma aku yang ngerjain soal, kalian juga harus ngerjain soal nih teman-teman. Jadi ini PR yang pertama buat kalian, ini nomor 1, silahkan di screenshot. Kemudian ini PR nomor 2, silahkan di screenshot juga. Silahkan diketik jawabannya di bawah di kolom komentar. Kalau kalian pengen lihat pembahasannya, jangan lupa follow Instagram aku di VR_Makfira. Nanti aku bahas di situ. Yang PR sebelumnya juga udah aku simpan di highlight aku. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, dan aku juga ingatkan buat teman-teman yang belum mendapatkan buku panduan sukses CPNS yang disusun langsung oleh aku, dosen Deso dan penjual pendidik. Dalam waktu dekat kami akan membuka kembali PO untuk teman-teman yang belum dapat nih, dan pemesanannya itu cuma di Shopee Pejuang Pendidik ya. Tapi untuk sementara stoknya belum diupdate. Kalau kalian mau tahu nih info selanjutnya kapan ini diupdate lagi stoknya, kalian jangan lupa follow Instagram aku ya, karena semua info-info di situ aku akan umumkan. Oke, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Buat yang sudah nonton, jangan lupa dikerjain PR-nya. See you on my next video and bye.